Shalom saudara. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama dengarkan VOP. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging.
Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ.
LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik. Karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjakau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom, saudara, shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua, saudara. Saya percaya pagi hari ini kita ada di tempat ini, di baitnya Tuhan. Saya percaya kita semua merindukan Tuhan, amin, saudara. Mari sama-sama siapkan hati kita. Beberapa menit ke depan kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Pakai hati kita, saudara. Pergunakan setiap apa yang Tuhan beri. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan Yesus. Mari mulai sembah Dia, saudara. Agungkan Tuhan pagi ini. Oh, connect dengan surga pagi ini, saudara. Kami rindukan Engkau, Tuhan Yesus. Kami rindukan Engkau, Yesus. Datanglah Tuhan di tempat ini seperti di surga. Haleluya. Segenap hati kami memuji-Mu, Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus. We worship You. Mari masing-masing pribadi, mari sembah Tuhan Yesus. Angkat suara-Mu. We worship You. Haleluya. Syadalabaya-labaya-labaya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Syadalabaya-labaya-labaya-labaya-labaya-labaya-labaya-labaya-labaya. Urabatakarabaya-labaya-labaya-labaya-labaya. Syakarabaya-l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 abaya. Syalabaya-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 labaya. Ini setiap kami, Tuhan. Biar yang harum Tuhan, yang manis, yang menyenangkan hatimu Tuhan. We worship You. Segenap hati
Bapa. Dalam kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Ku menyembah, amin, dalam kudus hadirat. Kami hampiri tata Tuhan. Tata kasih Karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, hanya Kaulah sedang. Angkat tanganmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Tuhan, oh, terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah, amin, dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri, amin, tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanmu hanya dalam hadirat Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu katakan, yakin Kau hadir di sini. Di tempat ini Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
sayang tak terbatas, yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari sama-sama katakan segenap jiwa kami, segenap jiwa ku tahu, sungguh besar Kau Yesusku, segenap hati ku menyembah. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa ku memuji,
Tuhan Yesus. Jesus. Bayala, 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 bayala. Kau ada di tempat ini Tuhan. Siapa ini yang kami rindukan Tuhan. Di saat kami ketemu muka dengan muka, gak ada yang lain Tuhan. Gak ada yang lain yang kami ingini pagi ini Tuhan. Selain kami ketemu Tuhan, selain kami ketemu Tuhan. Indah hadirat-Mu Tuhan. Bayalah, 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 bayalah. Jesus. You are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Angkat tanganmu, katakan, for you are good, you the miracle. There is no one. You the miracle so good. There is no one like you. There is no one like you. Mari bagi berdiri bersama-sama sekarang. You are good, you the miracle so good. There is no one else like you. There is no one else like you. You are good, you the miracle so good. There is no one else like you. There is no one else like you. Angkat tanganmu, katakan, for you are great. Keajaiban-Mu terjadi di tengah kami pagi ini Tuhan. There is no one else like you. For you are great, you the miracle so great. There is no one
dahsyat Kau nyata di tengah kami pagi ini Tuhan. Kami boleh rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi, kebal. Puji Tuhan saudara, shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara? Sama Yesus luar biasa. Saya mau melihat tangan yang tetap bersama Tuhan sampai dengan hari ini. Saudara kan tengok kanan kiri, saudara katakan tetap bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau tetap bersama Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Ya, puji-puji Dia pagi ini saudara. Come. Bangkitkan nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Bangkitkan nama Yesus. Katakan maju. Maju. Nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ini sebenarnya. Katakan hiburannya dengan kuasa namanya. Mari lagi bagi suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ini sebenarnya. Katakan hiburan dengan kuasa namanya. Nama Yesus, beragai Tuhan. Nama Yesus tetap benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Tepuk tangan sama-sama yuk. Bangkit suka nama Yesus. Katakan maju. Maju. Nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Yesus. Kalahkan tipu dengan kuasa namanya. Nama Yesus beragai Tuhan. Nama Yesus tak benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Ayo lambaikan tanganmu kembali. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus tetap benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorak. Nama Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Yo, tepuk tangan sama-sama, puji Dia sekarang. Angkat pujian ini katakan. Jiwa berlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawab langkah. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya. Sudah ajaib namanya. Kudus memberikan sedia di tempat ini. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu.
sama-sama katakan langkah. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Dengan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, naikkan hujan mujizat terjadi. Dunia di Hosana, haleluya, Hosana tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Dunia di Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Nyalakan api-Mu di tempat ini Tuhan. Sama-sama kata Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, naikkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, naikkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, naikkan hujan mujizat terjadi. Menyalin kuasa-Mu, nyalakan api. Hosana, haleluya, Hosana tercurah. Nyalakan api-Mu, dunia di Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Wow, sorak-sorak. Saya percaya Roh Kudus sedang membakar setiap kita di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita sama-sama perkatakan DNA kita, saudara. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan, Kau baik buat setiap kami. Bahkan Kau teramat baik buat setiap kami. Kau sungguh baik Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita datang sembah Dia. Makasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Roh Kudus yang terus pimpin setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Makasih Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku
Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat pujian ini sama-sama. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Namamu indah, Yesus Tuhan. Kami mau cinta Tuhan Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Tuhan Yesus, namamu ku tinggikan, ku agungkan selalu. Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, Kau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, Kau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua kemuliaan. Sambil mengangkat tangan kita, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua bersorak-sorai, tinggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus dahsyat, haleluya. Kemuliaan-Mu, kedahsyatan-Mu, kasih dan kuasa-Mu Engkau demonstrasikan buat setiap kami, gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih hadirat-Mu kental di tempat ini. Merasakan Engkau hadir, menjamah, memulihkan, buat mujizat, buat terobosan bagi setiap kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memuaskan setiap hasrat kami dengan hal-hal yang baik, bahkan terbaik yang datangnya dari surga. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dalam hadirat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan secara khusus menjumpai setiap kami,
perkara-perkara yang ajaib, supranatural, yang mujizat itu, yang transenden itu, yang di luar akal pikiran kami, bahkan kami tidak pernah kami lihat, kami dengar, yang tidak timbul dalam hati kami, yang Engkau sediakan ya Tuhan. Engkau dahsyatku, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Dan bawalah kami kepada apa yang Kau maksudkan dengan firman-Mu, bukan kepada apa yang diri kami sendiri maksudkan. Itu sebabnya kami mau buka hati kami, mohon Roh Kudus melembutkan hati kami, supaya kami mendengar firman, kemudian melakukannya, dan kami lalu membagikannya. Hidup kami menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang, so everyone, semua orang bisa jumpa Yesus melalui dan di dalam hidup kami, yang menjadi kesaksian itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai pada selesainya ibadah ini, Engkau yang berdaulat penuh. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Lanjutkan karya-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Dalam nama Yesus kami siap lebih lagi diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sampai yang di belakang katakan haleluya. Yesus dahsyat, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, apa kabar? Haleluya, bersama Yesus kita luar biasa. Ya, kejadian kita ajaib luar biasa, fantastik. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Keluaran 19 ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. 11, menjelang hari ketiga mereka, bangsa Israel harus bersiap, katakan bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun, Tuhan akan datang menjumpai di depan mata seluruh bangsa itu, bangsa Israel di Gunung Sinai. Haleluya. Dan dari ayat ini pun kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai pemimpin kita ya. Seperti ketika Musa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan bicara kepada bangsa Israel melalui Musa. Kalau kita dalam gereja ini kita punya gembala, cabang, gembala kul, maka hormatilah, ikutilah gembala kita. Karena Tuhan bisa pakai gembala kita menjadi saluran berkat buat kita. Aminnya kurang mantap nih, amin. Yes, haleluya, puji Tuhan. Lalu dari ayat ini pun kita bisa belajar, ada hari satu, hari kedua, hari yang ketiga. Gitu ya. Jadi pada hari yang ketiga Tuhan janji akan turun, akan datang menjumpai. Bicara tentang nilai value profetis kita. Bahwa pada hari yang ketiga, hari-hari ini, era Pentakosta ketiga, Tuhan segera datang menjumpai, melawati, mengangkat kita bahkan. Katakan amin, haleluya. Kenapa? Karena 2 Petrus 3 ayat 8 berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Bilang sama-sama, jangan lupa. Bilang kanan kiri, ojo lali. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Di hadapan Tuhan 1000 tahun sama seperti satu hari. Luar biasa ya. Kalau saya hitung-hitung Bapak Ibu, maka 0 sampai tahun yang ke-1000, karena 1000 hari sama dengan satu hari sama 1000 tahun di hadapan Tuhan, maka boleh saya katakan bahwa 0 sampai 1000 itu hari yang pertama. Lalu tahun yang ke-1001 sampai 2000 hari yang kedua. Dan seterusnya 2001 sampai tahun ke-3000 nanti kalau kita masih sampai ke sana, maka boleh saya katakan saya sebut sebagai hari yang ketiga. Jadi kalau kita hari ini tahun 2024, katakan amin, maka sesungguhnya we are living now in the third day. Kita sekarang ini sedang ada hidup di hari yang ketiga. Sama-sama katakan hari yang ketiga. Bagian kita adalah bersiaplah, sebab Keluaran 19:11 berkata,
Ya, mereka bangsa Israel ketika Tuhan berjanji kepada Musa pemimpin bangsa Israel bahwa hari ketiga aku datang, hari-hari ini kita harus bersiap-siap. Sebab waktunya segera sampai bahwa Jesus is coming soon. Tuhan Yesus akan datang segera. Haleluya, puji Tuhan. 2009 gembala pembina kita, ini nanti catat atau cek di Google gitu ya, hmministry.id gitu ya. Ditulis di situ dikatakan bahwa gembala pembina kita mendapat impresi yang sangat kuat dari Tuhan bahwa kita harus bersiap-siap sebab Jesus is coming soon. Luar biasa. Itu 2009. Maka hari-hari ini dan ke depan maka kita harus semakin bersiap siaga. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan? Efesus 5 ayat 15. Karena itu, baca sama-sama 2-3, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bilang sama-sama, saya mau arif bijaksana. Bukan orang bebal. Ya, kalau orang bebal itu lebih dari orang bodoh. Orang bodoh itu diajarin, didoain, ya, dikasih tahu masih bisa berubah, tapi orang bebal itu dinasihati, diajari, didoain, masih tidak berubah. Hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang bisa mengubah orang bebal itu. Hari-hari ini kita harus menjadi orang arif, yaitu memperhatikan dengan seksama. Koreksi hidup kita, lihat diri kita, evaluasi hidup kita. Ya, jangan sampai kita ditegur oleh Tuhan Yesus karena kita pintar mengevaluasi, memperhatikan kehidupan orang lain. Ya, Yesus pernah menegur keras bangsa orang Yahudi ya, para Saduki, Farisi. Bagaimana bisa engkau melihat selumbar di mata orang lain sementara ada balok di matamu tidak engkau perhatikan. Hai orang munafik. Wah, jangan seperti itu ya. Haleluya. Jadi kita harus memperhatikan diri kita dengan seksama, sungguh-sungguh perhatikan evaluasi. Bagaimana kita hidup di hari yang ketiga ini, di hari-hari terakhir ini. Jangan sampai kita tidak mau ditegur, diberitahu, diajari oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Iya, kita harus benar-benar seksama memperhatikan hidup kita. Mari kita perhatikan kondisi kerohanian kita, posisi kita masing-masing. Seberapa jauh atau seberapa dekat, seberapa intim, seberapa setia, seberapa taat kita kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan lalu mau dikoreksi, dievaluasi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Itu sebabnya Yakobus 4 ayat 8 ini menjadi ayat kita. Mendekatlah kepada Allah. Mari lihat posisi kehidupan kita. Dan Tuhan mengajak kita untuk kita selalu mendekat kepada Allah, kepada Tuhan. Bilang sama-sama, mendekatlah kepada Allah. Dan Allah, Ia akan mendekat kepada kita. Kalau kita rindu, kita haus kepada Tuhan, maka Ia akan memuaskan setiap kehausan, kelaparan kita dengan yang terbaik. Ya, hasrat kita dipenuhi Tuhan dengan yang terbaik sebab Ia akan mendekat kepada kita. Mendekatlah kepada Allah. Nanti tulis di status masing-masing, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadaku, kepadamu, kepada kita. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah. Saya berdoa kita semua dapat sesuatu hari ini dari firman Tuhan, lalu kita bawa ke rumah, lalu kita praktekkan tiap-tiap hari. Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekat, 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 mendekat. Haleluya. Nah, untuk kita bisa mendekat, kita perlu menyadari keadaan kita. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, mendekat kepada Tuhan perlu kesadaran kita. Kesadaran itu menjadi dasar pertobatan kita untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Lalu Lukas 15 ayat 17 itu menulis ketika
Si bungsu itu meminta warisan kepada papanya yang masih hidup dan ia pergi kota lain lalu berfoya-foya menghabiskan warisannya. Lalu ia sampai pada titik yang paling bawah kehidupannya, jauh dari Tuhan, jauh dari rumah bapaknya. Ya, lalu dia mengalami kekurangan kemiskinan yang semestinya ia tidak alami. Ia bisa mengalami itu karena ia tidak menyadari keadaannya pada waktu itu. Tetapi setelah ia sampai pada kandang babi, titik paling rendah dalam kehidupannya, ia menyadari keadaannya. Akhirnya apa? Lalu ia bertobat. Lalu dia pulang kembali kepada papanya. Haleluya. Mari kita menjadi orang yang gampang untuk menyadari keadaan kita. Bilang kanan kiri, ayo sadar, 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 sadar. Jangan pingsan. Rohani kita ya, sadar. Kalau kita ditolong, kalau kita dikasih tahu Tuhan, kalau kita ditegur Tuhan melalui pemimpin kita barangkali, diingatkan Tuhan melalui pemimpin kita, ayo sadari itu dengan rendah hati. Datanglah kepada Tuhan, ayo intim dengan Tuhan. Raja Belsasar itu ya pernah ditegur, diingatkan oleh Tuhan dengan tangan yang menulis di tembok kerajaan Belsasar pada malam itu. Mene mene tekel ufarjim gitu ya. Tapi Raja Belsasar nggak mau dengar. Bebal, akhirnya malam itu selesailah ia, tamatlah ia. Kerajaannya runtuh dan diberikan Tuhan kepada orang atau bangsa Media, orang Persia. Maka sadar itu penting sekali. Ya, sadar. Sadar. Setelah sadar, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah melihatnya dan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ayahnya, bapaknya berlari mendapatkan dia, mendekat kepada kita. Benar sekali Yakobus 4 ayat 8 tadi. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka Bapak kita, Allah kita akan mendekat kepada kita. Itu dahsyat sekali. Allah kita Allah yang hidup, bukan mati, hidup. Dia punya rasa, dia punya belas kasih. Dan ia akan mendekat mendapati kita, memeluk kita, merangkul kita. Dan memberikan yang terbaik yang Bapak punya itu kepada kita. Kalau kita baca selanjutnya maka Bapak itu bilang kepada karyawannya, ya hamba-hambanya, bahwa jubah yang terbaik, pakaikanlah cincin tanda kuasa, ya seperti Yusuf berikan cincin sebagai tanda kuasa di Mesir, gitu ya. Apa yang diucapkan Yusuf dengan memakai cincin itu tanda kuasa bisa jadi hukum, gitu. Dan sepatu pada kakinya, lalu ambillah anak lembu tambun, pesta. Ya, surga bersukacita, malaikat bersorak-sorai ketika ada satu orang yang bertobat. Jadi mendekatlah kepada Tuhan supaya akhirnya kita dirangkul oleh Tuhan. Lalu apa? Bonusnya adalah berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Si bungsu itu pulang ke rumah, aku mau jadi hamba, aku mau kerja. Yang penting aku nggak di kandang babi, gitu ya. Sesuatu yang najis, orang Israel, orang Yahudi nggak makan babi. Tidak kosher, tidak halal, gitu ya. Pasti yang pelihara babi itu adalah bukan orang Yahudi. Ya. Jadi tinggalkan segala sesuatu yang najis, berbalik arah, datanglah kepada Bapa, bertobat di hadapan Tuhan, mendekat kepada Dia, intim dengan Tuhan, terus ada di rumah Tuhan. Jangan tinggalkan hadiratnya, supaya pada akhirnya kita mengalami perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Berkat-berkat Tuhan sediakan buat kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Katakan amin. Haleluya. Iya, jubah yang terbaik, cincin, sepatu, kasut. Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan pun akhirnya memberikan kasut kerelaan kepada kita untuk kita beritakan firman Tuhan kepada orang lain. Iya. Ketika Daud diampuni oleh Tuhan, ya kan? Maka Daud berkata, Mazmur 51, aku akan memberitakan firman-Mu kepada orang lain.
Saya berdoa kita semua yang sudah diselamatkan mendekat kepada Allah, kemudian kita mengalami segala kebaikan Tuhan, lalu kita menceritakan segala kebaikan Tuhan itu bagi orang lain. Itulah kasut yang Tuhan berikan kepada kita, kerelaan untuk memberitakan Tuhan Yesus. Iya. Ya, penting sekali kita bertobat di hadapan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Yang mau berkat katakan amin, haleluya. Gitu ya. Ya, saya berdoa kita dapat sesuatu hari ini, mendekat kepada Tuhan. Nah, ada sebuah cerita seorang anak kecil berlari-larian, mengejar sesuatu lalu papanya tanya, "Nak, sedang ngapain?" "Oh, aku sedang mengejar pesawat di atas itu, Papa." Ternyata pesawat itu kecil sekali, ya karena jauh, kecil. Lalu papanya keluarkan mobil, lalu ajak anaknya, "Ayo nak, ikut Papa." Naik mobil, lalu 1 jam kemudian sampai di tempat pesawat bandara. Lalu ketika melihat pesawat itu, anak itu terheran-heran. Oh, ternyata besar sekali pesawat itu. Saya pikir kecil. Yang membedakan adalah karena mendekat. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu punya kasih dan kuasa dan kasih yang sangat besar. Mazmur 104 berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku," kata Daud, "Engkau sangat besar, luar biasa." Kita bisa melihat dengan dekat sekali, intim, nempel. Ayat ini mengindikasikan betapa dekatnya, lekatnya Daud itu kepada Tuhan. Sehingga Daud bisa berkata, "Engkau sangat besar." Dan Daud mengalami seluruh kebesaran Allah itu dalam hidupnya. Karena Daud dekat dengan Tuhan. Engkau yang berpakaian dengan semarak dan keagungan. Keagungan, kesemaran, kepermaian, kejayaan Tuhan. Bisa kita lihat karena kita dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah. Karena dalam ibadah Tuhan ada, Tuhan hadir. Seperti hari ini kita semua merasakan Tuhan hadir. Dan kita merasakan kasih dan kuasanya dan kasihnya. Dia mau dan dia mampu dan dia mau memulihkan, memberkati kita, menolong setiap kita, menyembuhkan kita, buat mujizat buat kita. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, di hari yang ketiga ini, maka janganlah kita menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Mari saling menasehati. Supaya apa? Kita semakin mendekat, semakin giat melakukan itu. Bapak Ibu, mendekat kepada Tuhan, membaca Alkitab tiap hari, doa pujian penyembahan menjadi gaya hidup kita, ibadah di gereja tiap minggu, tiap Jumat kul atau di hari yang lain, mesbah keluarga, doa fajar, doa pagi dan seterusnya. Cara-cara itu diberikan Tuhan kepada kita untuk kita hari-hari ini mendekat kepada Allah. Maka Allah janjinya adalah Ia akan mendekat kepada kita dan kemudian Ia akan melimpahkan berkat-berkat yang ajaib dalam hidup kita kepada kita. Menjelang hari Tuhan, hari yang ketiga, hari Tuhan akan datang, turun menjemput kita semuanya. Dan kita semua mengalami pengangkatan. Diangkat kehidupan kita ketika masih ada di bumi ini, kita hidup ini. Dan pada akhirnya kita harpaso berjumpa dengan Allah di awan-awan kemuliaan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, aku rindu. Ya itu, ya haleluya. Mari rindukan mendekat kepada Tuhan. Kenapa kita mendekat kepada Tuhan? Kita memuji menyembah Tuhan, giat beribadah. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, nama Tuhan. Maka Tuhan ada di tengah-tengah. Tuhan ada menjumpai, mengurapi, menolong kita, melawati kita dengan luar biasa. Bergiat beribadah itu sangat penting. Tidak hanya berguna hari ini, tapi berguna untuk masa yang akan datang. Ketika Yesus sungguh-sungguh datang dari surga, turun ke bumi.
menjejakkan kakinya di bumi dan kita dilayakkan untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Janjinya ya dan amin. Yesus pasti datang. Yesus pasti datang. Amin. Ya, apa yang Yesus janjikan kedatangan kali yang kedua itu juga pernah Yesus memberikan sinyal ketika ia bangkit dari kubur. Ya, kain lenan dilepas lalu di situ ditulis bahwa kain peluh itu terlipat dengan rapi. Tradisi orang Yahudi itu ketika tuan itu makan di meja makan, pasti ada kain peluh atau napkins atau sapu tangan atau serbet untuk lap tangan. Tradisi Yahudi orang meninggal ditutup mukanya dengan kain peluh gitu ya. Serbet kira-kira begitu, handuk kecil gitu. Nah, tradisi Yahudi ketika makan ada tuan yang ada hamba tuan itu yang menjaga atau melihat. Jadi ketika tuan itu makan lalu selesai makan dia ambil lap serbet kain peluh itu, lap tangan, lap muka, lap janggut, lap mulut lalu dikucel-kucelkan dan dilempar, itu pertanda bahwa ia sudah selesai dengan meja itu. Dia akan keluar dan hamba itu akan segera merapikan meja itu, membereskan makanannya dan seterusnya. Tetapi ketika tuan itu selagi makan, tiba-tiba mungkin teleponnya dering atau ada WA masuk, ada orang ketok pintu, lalu dia ambil lap itu, dilap tangan, lap mulut, lap jenggot, lalu dilipat rapi, taruh di meja samping piringnya, lalu tuan hamba itu akan melihat dan berarti tuan ini akan kembali, dia belum beres dengan makanannya. Dia nggak berani untuk lakukan sesuatu di meja tuannya sebab hamba itu tahu tuannya akan kembali ke meja. Demikian juga ketika kain peluh itu terlipat di kubur Yesus. Ya, murid-murid tahu bahwa Yesus datang kembali. Katakan amin. Haleluya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Yesus pada datang kembali. Bagian kita adalah bersiap-siap. Bersiap-siap. Kapan waktunya Tuhan datang tidak ada yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Bagian kita berjaga-jaga, bersiap-siap. Milikilah gaya hidup doa pujian penyembahan. Ya, Ia yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kita umat Israel rohani, umat pilihan Allah. Tuhan hadir, Tuhan bersemayam, Tuhan ada ketika kita memuji menyembah Tuhan. Sukailah doa pujian penyembahan. Sekali lagi, ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Dimanapun kita berada, di rumah, ibu-ibu, emak-emak lagi masak, atau mungkin di angkot, di mana saja. Ya, saya 2 minggu ada di Kediri, baru kemarin pulang. Setiap pagi saya buka laptop jam 4 pagi, 45, jam 5:15 selalu. Teman kamar saya, Bapak hebat, bisa bangun pagi. Lalu saya buka Zoom dan doa fajar. Saya pimpin dari hotel di Kediri ya 2 minggu ini, kemarin baru pulang. Teman saya sekamar tuh bilang luar biasa. Ya teman saya belum Kristen nih, masih agama B ya. BUDHA ya gitu. Ya. Menjadi berkat. Dengar lagu pujian, dengar doa selama 2 minggu penuh gitu ya, tiap pagi. Dan dia kebangun. Padahal dia ngoroknya kenceng banget. Begitu saya buka laptop, saya buka musik, lagu pujian, dia bangun dan dia mandi. Dia duduk di ranjang dan dengerin kami. Wah, luar biasa. Haleluya. Ayo online lah dengan Tuhan di mana saja dan kapan saja. Ya, haleluya. Penting sekali itu kita lakukan. Hanya dekat Allah saja kita itu tenang. Daripada Tuhanlah berkat kita, keselamatan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayo mendekat kepada Tuhan ya. Katakan amin. Iya, berani membayar harga
Dengan cara apa? Jadi naiklah ke gunung. Perjanjian lama konsep Tuhan itu berada di tempat yang maha tinggi. Musa naik ke gunung. Abraham naik ke gunung, mendekat kepada Allah. Demikian juga kitab Hagai memberikan petunjuk kepada kita. Naiklah ke gunung, mendekatlah kepada Allah. Bawalah, beranilah membayar harga. Untuk membangun rumah itu, kita adalah bait Roh Kudus. Ya, bait Roh Kudus, bait Roh Kudus. Bicara tentang pribadi kita secara personal maupun secara keluarga, family. Supaya Allah menyatakan kemuliaannya. Yesus datang kepada setiap keluarga yang bersiap menantikan dia, menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Jangan sampai gunung itu menjadi tantangan, persoalan, halangan kita untuk datang kepada Tuhan. Lukas 9 ayat 37 itu menceritakan ketika Yesus dan para murid turun gunung, lalu orang banyak berbondong-bondong mendekat kepada Allah. Seolah-olah gunung itu menjadi halangan bagi orang-orang itu untuk datang kepada Tuhan. Biar kita semua berani membayar harga, berani beli kuota untuk online Zoom misalnya, doa bersama-sama, ibadah bersama-sama secara online barangkali. Ya seperti itu. Berani meskipun sakit tetap ke gereja. Kemarin pengerja saya WA saya, Pak saya minta ampun di hadapan Tuhan, lapor sama Bapak. Saya memang agak meriang, tapi sebenarnya masih kuat untuk bangun dan ikut doa fajar. Tapi hari itu saya minta ampun sama Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Saya lebih ngikutin daging, tidur dan tidak ikut doa fajar tiap pagi. 2 hari dia absen karena rasanya secara tubuh dia nggak kuat, tapi sebenarnya kuat gitu, dan akhirnya dia jujur ngaku gitu ya. Iya, naiklah ke gunung, bawa kayu, bangun rumah itu. Dan akhirnya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Hampiri Tuhan Yesus. Hampiri Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Hari-hari terakhir ini, mari lebih mendekat kepada Tuhan. Apalagi ketika kita sedang ada di titik paling bawah dalam kehidupan kita. Persoalan, masalah, pergumulan mendera kita. Maka yang paling baik kita lakukan adalah mendekat dalam doa, pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika nggak tahu apa yang harus kita buat, maka mendekatlah, berdoalah, memujilah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah, selamat mempraktekkan firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang pemain musik. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Yesus dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang jadi persoalan, pergumulan Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, rasanya hidup ini sangat berat. Masalah keluarga, masalah hubungan, masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, bahkan kekhawatiran, overthinking terhadap masa depan kita. Tidak ada satupun orang lain di luar sana yang mengerti beban kita. Datang dalam doa pujian penyembahan, Tuhan hadir, Yesus menjamah kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari mendekat, datang kepada Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, sujud di altarnya.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, Engkau ada, Engkau hadir di setiap pujian, penyembahan, doa kami Tuhan. Engkau mengerti dan memperdulikan setiap kami. Apa yang harus kubuat? Dia berfirman, haleluya. Oh Rabaya Shanama, Dia selalu pedulikan aku. ku datang Yesus, hatiku segala Para wanita berkata, sujud di altarnya. Sebab kami perlu Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa. Kami perlu tangan Tuhan yang perkasa, yang kuat menolong kami. Semua berkata, Dia ubah hidupku. Haleluya. Yesus barui hatiku. Kami sadar kami perlu Tuhan. Kami perlu bertobat dan semakin mendekat kepada Allah. Sujud di altarnya. Yesus sujud di altarnya. Urialama ya syarama. Jangan keraskan hatimu. Mari bertobat, tumbuhkan hatimu, rendahkan hatimu di hadapan Allah. Dia ampuniku dan bebas dari segala dosa dan kesalahan, dan selamatkan hati hidup kami. Barui hatiku, keselamatan terjadi, sesuatu terjadi. Sekali lagi, sujud dia hanya dia labaya sanamo. Sujud dia hanya Surabaya Shanama. Terima. Ya, terima. Ya. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di sesuatu terjadi. Yesus, sesuatu terjadi. Sekali lagi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Janjimu ya dan amin bagi setiap kami, anak-anakmu yang percaya. Tidak ada yang mungkin, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya mungkin di hadapan Allah. Demikian juga kami yang percaya mengalami perkara-perkara yang ajaib, luar biasa dari Tuhan. Kalau kami mendekat, berserah penuh, percaya, beriman, dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Ampuni kami, kadangkala kami tidak
tidak mendekat kepada Tuhan. Kami tidak sadar bahwa posisi, kondisi, keadaan kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Berikan kami kesadaran penuh, sesadar-sadarnya. Kami perlu mendekat kepada Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan. Sikap hati dan hidup kami, dalam kami menantikan Engkau datang kali yang kedua. Persiapan kami sungguh, kami mau mendekat hanya kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pengumuman Minggu 25 Agustus 2024. Shalom everyone, kenalin, aku Samantha. Aku adalah salah satu gembala Kul di Departemen Junior Church Rayon 3. Aku percaya kalau tahun 2024 adalah tahun untuk kita bangkit jadi teranglah. Tuhan meminta agar setiap kita bisa menjadi terangnya Tuhan dimanapun kita ditempatkan, baik di sekolah, di kampus, di marketplace, bahkan di keluarga. Tapi masalahnya nggak gampang, baik dari orang tua hingga anak-anak sekalipun untuk menjadi terang dan melawan arus dunia sendirian. Aku tahu dan merasakan, mungkin terkadang kita ingin mundur menjadi murid Kristus. Tapi siapa bilang kita harus lalui semuanya sendirian? Komunitaslah jawabannya. Bayangkan, ada sebuah komunitas di mana kita bisa bertumbuh dalam keluarga rohani, saling mendoakan, peduli, dan berbagi kasih. Bukankah berada dalam komunitas seperti itu akan mendorong dan menguatkan kita untuk jadi pribadi yang berdampak? Aku pribadi percaya karena aku melayani hingga saat ini juga dimulai dari seorang anggota Kul. Oleh karena itu, aku ingin mengajak seluruh bapak atau ibu atau saudara sekalian untuk tergabung di dalam Kul, Community of Love. Dengan penyesuaian yang tepat disesuaikan dengan profil bapak atau ibu atau saudara sekalian, Kul akan menjadi komunitas yang nyaman dan tepat. Aku berdoa setiap kita bisa dimuridkan dan diperlengkapi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari bergabung dalam Kul dengan scan QR Code yang tertera pada layar atau melalui link bit.ly/daftar Kul. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 9:30 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Kelas Bimbingan Pranikah atau BPN Online periode 11 September hingga 2 Oktober 2024 telah dibuka. Kelas diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom. Wajib bagi calon pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan 6 bulan ke depan. Pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0877 8666 6374. Healing Center diadakan pada hari Rabu 28 Agustus 2024 pukul 7:30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa karena sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Kami rindu berdoa bagi saudara. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam. Berapa banyak diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Katakan kanan kirinya, mendekatlah kepada Tuhan. Atas nama pengerja, Gembala Jemaat GBI 3 Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Insinyur Handoyo STH, atas pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, pelayanan Bapak, keluarga, pekerjaan dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini? Tidak ada?
Baik, katakan kanan kirinya, ayo kita berdoa buat jiwa-jiwa. Haleluya. Hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Pasar Kemis, mari kita terus dukung dan doakan hambanya. Ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, doa pengerja GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 28 Agustus 2024 jam 19.30 di tempat ini. Wajib bagi para pengerja, gembala kul dan pengurus kul. Yang kedua, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang ketiga, ibadah minggu depan, Minggu 1 September 2024, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dani Harjono. Ibadah ketiga akan dilayani oleh Bapak PDP Charles Rumapea. Yang keempat, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan janji iman buat Natal kita, bisa menghubungi panitia Natal. Yang kelima, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tinggal di wilayah Sudirman, Puri Mustika, Puri Bidara, bisa bergabung di KUL di bawah penilik Bapak Tua Huta Barat. Berikut daftar KUL yang sudah ada. Jesus for everyone. Nah, ini daftar KUL wilayah tadi, Sudirman, Puri, Mustika, Puri Bidara, bisa join atau gabung. Yang keenam, kita akan melakukan pendataan ulang jemaat GBI Tiga Raksa yang sudah tergabung di KUL atau belum. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di KUL bisa memberikan data diri kepada Gembala KUL, dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di KUL, mohon kesediaannya untuk isi form yang diberikan oleh pengerja. Pertanyaannya, siapa yang sudah ikut KUL bisa melambaikan tangan, mungkin yang bisa bergabung KUL. Tolong pengerja form, berarti yang belum angkat tangan kan belum ikut KUL. Tolong yang sudah ikut KUL angkat tangan. Angkat tangan dulu. Saya juga ikut KUL, jadi kita ikut KUL. Banyak manfaatnya di KUL, amin. Tolong pengerja bergerak cepat di depan, yang sudah ikut KUL bisa ngangkat tangan, yang belum ikut KUL ya berarti didatangi pengerja. Tolong segera gercep. Bapak Ibu, kami minta data Bapak Ibu yang belum ikut KUL. Kalau Bapak Ibu bersedia, nanti kita tadi seperti di video tadi, bahwa KUL itu kita banyak manfaatnya membangun iman kita, ya kan? Bagaimana kita ada dalam keluarga rohani. Sekali lagi yang sudah ikut KUL bisa lambaikan tangan dan katakan asik. Jadi di KUL itu asik emang. Terima kasih para pengerja. Yang ketujuh, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum. Persembahan buat Natal kita di minggu kedua Desember nanti. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, apakah ada Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan? Bisa mengangkat tangan? Baik, ada. Kita yang mengembalikan perpuluhan bisa bangkit berdiri dulu, kita akan doakan. Dan nanti bisa dimasukkan ke kotak yang tersedia. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami diberkati ya Tuhan di ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Hadirat-Mu begitu kental di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada mujizat-mujizat baru yang Tuhan sediakan ya Tuhan. Secara khusus buat umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang hari ini mereka akan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Biarlah ini menjadi bentuk ketaatan setiap kami mengasihi Tuhan. Untuk setiap umat-Mu yang akan memberikan persembahan umum, persembahan Natal kami, Tuhan juga limpah-limpahkan berkat atas umat-Mu ya Tuhan.
pekerjaan Kau buat berhasil, usaha Kau buat beruntung ya Tuhan. Dan kami memberi dengan hati yang bersuka cita, yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan kami ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang sejujurnya kita bangkit berdiri bersama-sama sekarang. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari angkat tanganmu, kita berdoa seperti Yabes berdoa. Ku hanya memberkati aku berlimpah-limpah, datang meluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara berganda, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak. Sekali lagi, sehingga ya Yesus, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yesus ajaib, dahsyat luar biasa. Mari angkat tangan sama-sama dengan iman. Sebab Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan Ia memberikan kasih karunia-Nya. Terimalah berkat yang terbaik, berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, oleh karena kasih anugerah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dalam persekutuan yang indah Allah Roh Kudus, engkau berhasil, engkau beruntung, engkau mulia di hadapan Tuhan. Pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama berteriak amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Haleluya.